Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita belajar tentang Python. Jadi yang terakhir kita udah belajar materi tentang eh, fungsi, gimana cara menulis fungsi, terus fungsi itu apa, gimana menggunakan def atau define. Sekarang ada suatu fungsi khusus di dalam atau ada sintak khusus di dalam bahasa pemrograman Python, yaitu fungsi lambda. Nah, lambda sendiri itu apa? Lambda itu sebenarnya sama dengan def, cuma bedanya lambda itu lebih simple. Jadi kalau def itu kita atau fungsi biasa yang define. Jadi fungsi biasa kita coba buat lagi ya fungsi. Itu kan normalnya kita tulis pakai def. Terus misal kita buat fungsi Pythagoras. Def Pythagoras gitu kan. Misal parameter satu itu sisi A, terus parameter 2 sisi B, terus nanti kita pengen C kuadrat, jadi sisi C tapi masih kuadrat gitu kan, sama dengan sisi A kuadrat tambah sisi B kuadrat. Terus habis itu kita dapat sisi C itu sama dengan pangkat setengah atau square root. Karena kita nggak pakai library, berarti kita bisa tulis sisi C kuadratnya kita pangkatkan setengah kan gitu. Terus kita bisa pembelajaran biasa kemarin kan kita bisa pakai print sisi C gitu kan. Atau kita bisa juga kalau mau kita pakai nilai return, jadi return atau nilai keluarannya dari fungsi Pythagoras itu sisi C. Nah, jadi ini nggak usah apa-apa. Nah, jadi kan ini panjang. Nah, kalau lambda, terus sebentar kita panggil dulu ya, kita coba panggil. Jadi kita pengen Pythagoras X itu sama dengan Pythagoras dengan sisi misal 3 sama 4. Nanti kita panggil print sisi sisi miring sama dengan misal X, atau kita langsung aja panggil lah biar agak pendek gitu kan. Ini kita ganti di sini, kita run. Nah, nanti sisi miringnya 5. Jadi kalau 3 sama 4 sisi miringnya 5. Nah, itu untuk fungsi biasa pakai define atau def. Terus kalau lambda itu gimana? Lambda, bedanya def sama lambda, itu lambda itu kita buatnya harus satu baris. Jadi sama tapi harus satu baris. Rumusnya gimana? Nah, kalau rumusnya penulisan lambda itu nanti kita pakai lambda, pakai B ya, lambda param 1, parameter 1, parameter 2, terus habis itu langsung ditulis rumusnya apa gitu. Misal param 1 plus langsung tulis rumus gitu aja ya, rumus. Nah, gitu. Nanti manggilnya ya tinggal manggil sama. Nah, terus misal gimana? Ya, jadi kayak gini. Jadi kalau Pythonnya ini kita jadikan lambda itu Python gitu kan misal, atau pit 2 lah biar tahu bedanya. Pit 2 sama dengan lambda. Terus di sini kita panggil with ya lambda, terus habis itu parameternya kan. Berarti kita persingkat aja, mungkin bisa sisi A, sisi B, titik 2. Nah, ini langsung pakai. Jadi ini kan dua baris. Nah, ini kita langsung jadikan satu. Jadi di sini kita punya sisi A kuadrat tambah sisi B kuadrat, jadi pangkat 2 pangkat 2. Terus kita eh, pangkatkan di sini. Nah, jadi harus satu baris kayak gini. Nah, manggilnya gimana? Manggilnya sama. Jadi bisa kayak gini langsung.
terus ini kita pit 2, sisi miringnya berapa gitu. Nah, sisi miring 5 sama. Jadi fungsi ini itu sama dengan ya ini itu yang panjang ini itu bisa jadi pendek kayak gini berkat lambda. Tapi yang harus diingat lambda itu harus satu baris kayak gini. Jadi nggak bisa panjang gitu. Kalau misal kita kayak ini kan, misal kita jadikan dua biar nggak bingung. Jadi ini kuadratnya, terus ini akar kuadratnya. Nah kalau lambda itu nggak bisa. Lambda itu harus satu baris kayak gini. Ya, jadi dia lebih simpel. Jadi kalau memang rumusnya nggak butuh panjang gitu, bisa langsung panggil aja. Segitu. Untuk tugasnya nanti bisa cek di description di bawah. Terus nanti jangan lupa kerjakan eh ya, coba kalian buat fungsi volume kubus, terus habis itu fungsi volume tabung sama volume kerucut. Jadi ada 3. Nah, nanti juga saya infokan di kelas, jangan khawatir. Terus nanti dikumpulkan ya. Oke, sekian untuk hari ini. Penjelasannya singkat, tapi kalau misal memang butuh apa-apa, nanti bisa di screenshot di sini, bisa ditanyakan lewat Japri dan sebagainya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.